Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sahabat pencinta Al-Quran, pada kesempatan kali ini mari kita mengenal surah Nuh. Surah Nuh ini terdiri dari 28 ayat dan keseluruhannya makiyah. Artinya surah Nuh ini keseluruhannya turun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konten atau muatan dari surah Nuh ini secara ringkas bahwa di awal surah Nuh kemudian kita akan mendapati perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Nuh untuk berdakwah, memberikan peringatan kepada kaumnya. Kemudian dilanjutkan tentang gambaran bagaimana mujahadah atau kesungguhan dan upaya Nabi Nuh serta pengorbanannya dalam berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, melakukan berbagai upaya, strategi dan metode. Dan kemudian dilanjutkan tentang nikmat Allah dan karunia-Nya yang diberikan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan kemudian terakhir memuat tentang doa Sayyidina Nuh alaihi salam agar Allah membinasakan kaumnya yang ingkar terhadap dakwah ilallah, dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh manusia pada waktu itu yang kafir itu dibinasakan melalui tufan atau air bah. Kemudian kita coba sedikit berbicara munasabah antara surah Nuh dengan surah sebelumnya dan surah setelahnya. Apa itu munasabah? Munasabah itu banyak para mufassirin mendefinisikannya, tetapi insya Allah keseluruhannya tidak keluar dari hubungan keserupaan, kedekatan, keterkaitan, keterikatan atau interkonektivitas antar satu ayat dengan ayat yang lain atau suatu surah dengan surah yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat munasabah surah Nuh dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Ma'arij. Surah Nuh dibuka dengan kemudian setelah perintah berdakwah kepada Sayyidina Nuh, juga kemudian di ayat pertama berisi ancaman bagi orang yang ingkar terhadap dakwah beliau. Begitu juga kemudian di awal surah Al-Ma'arij berbicara tentang ancaman bagi orang yang ingkar terhadap dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surah Nuh juga memuat tentang kekuasaan Allah untuk menetapkan atau mengganti nikmatnya dengan siksa. Setelah di surah Nuh, setelah menyebutkan nikmat Allah terhadap kaum Nabi Nuh, Allah kemudian berfirman, mimma khotliatihim ughriqu wa udkhilu naro. Allah mengganti nikmat itu dengan siksanya yang pedih. Kemudian di surah Al-Ma'arij juga Allah berfirman, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Terus munasabah surah Nuh dengan surah setelahnya itu surah Al-Jin. Yang pertama di surah Nuh itu juga terdapat muatan janji kenikmatan bagi orang-orang yang mau menyambut dakwah ilallah, mau beriman dan mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, dengan firman-Nya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian di surah Al-Jin juga Allah berfirman, wa allawistaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Di surah Nuh Allah menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan langit dengan firman-Nya, yaitu alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati yang tibaqa. Begitu juga kemudian di surah Jin Allah berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan langit, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhba. Kemudian di surah Nuh juga Allah menyebutkan siksaan bagi orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala atau dakwah ilallah, yaitu dengan firman-Nya mimma khotliatihim ughriqu wa udkhilu naro. Begitu juga kemudian di surah Jin
Allah menyebutkan hal yang sama dalam firman-Nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.